masih suatu paksaan gitu, karena dia masih berserah gitu. Yaudah terserah orang tua, yang penting sekolah, masih mending di sekolahin. Sebenarnya bukan kayak gitu, nggak baik malah sebenarnya ya. Jadi Malah ngejalaninnya juga kayak setengah lah ya. mikirnya gini, gue udah di sekolahin, gue masih di sekolah, gue ngebahagiain orang tua gue. Tapi pas lu berpikiran kayak gitu, lu sendiri nggak bahagia, itu yang paling bahaya di situ. Makanya sebenarnya kita ngejalanin semuanya tuh harus bahagia. Dari kita bahagia itu pasti entah dari orang tua atau teman dekat kita, itu juga ikut bahagia. Wah, pasti banyak yang nggak percaya kan, kayak ngomong, kok bisa sih kita ngejalanin gini bahagia, orang lain juga bisa ikut bahagia? Ya bisa, karena apa? Mereka ingin lihat dari lu bahagia itu, ya kan? Mereka itu mau lihat tuh kayak gini loh, kok dia bisa bahagia sih? Apa yang bikin dia bahagia? Pasti refleks, orang itu bakalan ngedeketin kalian, kayak gitu. Ngedeketin lu, kayak gitu. Kan? Deket lah dia, mau tahu lu gimana sih kok sehari-hari bisa bahagia, kayak gini, segala macam. Itulah. Tapi lu milih di jurusan itu karena apa sih? Apa pengaruh temen lu atau enggak. mungkin Enggak. lu udah punya pandangan ke depan? Oh, ini jurusan gua nih. Enggak. Gua kelak bisa jadi ini nih. Kagak. Terus apa nih? Lu mau tahu kenapa gue milih? Gue kan sekarang gue masih ya sekolah lah, masih bilangnya ya. Gue kuliah itu masuk jurusan administrasi negara. Kalau ditanya lu kenapa masuk ke situ gitu? Kenapa lu mau masuk ke situ? Jawabannya cuma satu. Namanya keren. Namanya keren. Administrasi negara. Gitu. Negara lo, ya kan? Itu namanya keren. Gue nggak pernah mikirin yang di dalamnya. Tapi beda lagi kalau administrasi desa gitu ya. Desa beda. Milih lagi ya. Mikir-mikir lagi. Iya. Desa lingkupnya kecil. Iya. Negara tuh Kurang luas, keren. kayak gitu. Kurang keren. Kurang mantap di korupsinya. Itu bener itu. Aduh, Setuju, gua setuju. aing. Nah kayak gitu. Ya tapi gue di situ apa? Ya gue bahagia gitu. Bahagianya karena apa? Gue udah bisa berjalan dengan apa yang gue pilih gitu loh. Ya kan? Dari kita bahagia, orang tua tuh udah pasti bahagia. Nggak usah lah jauh-jauh kamu kayak punya. Sebenarnya nggak salah sih pemikiran yang kayak lu nanti lu sebenarnya cita-cita lu apa sih gitu? Gua mau bagi orang tua gua mau naikin hari orang tua gua. Itu nggak salah gitu loh. Tapi ada kalau misalnya orang-orang yang sering berpikir itu salahnya cuma satu. Di saat lu mau ngebagiin orang tua dengan lu mau naikin haji orang tua, lihat dulu lu bahagia atau enggak. Kalau lu naikin orang tua lu tapi lu nggak bahagia, kan sama aja bohong. Tapi ada nggak sih dalam hidup lu figur yang ini gua banget nih, ini gua harus seperti dia? Ada nggak sih? Nggak ada. Orang yang lebih tinggi di atas gua, mereka semua itu gua bukan lu jadi inspirasi lo lah minimal. Inspirasi. Paling gue nggak bisa nyebutin satu orang, intinya gue pengen banget gimana sih jadi orang yang pendiam, istilahnya menjadi pendengar, tapi dia itu memiliki beribu-ribu ilmu kayak gitu. Gue pengen seneng kayak gitu. Tapi kan jarang orang yang diam tapi ilmunya banyak, itu jarang. Nah gue pengen sebenarnya Diam-diam kebelet gitu ya. Nah, itu diam bentar ya ini. Tapi kalau lu Mar, nggak enak banget Mar ya. Gimana? Ada nggak sih figur yang lu, gua harus seperti dia nih, atau lu inspirasi gua nih si dia itu gitu? Ada nggak sih orang, Kalau mungkin artis atau pengusaha atau siapapun? kalau buat harus seperti dia tidak sih. Tapi yang paling salut sih figur yang itu bapak sih. Asli. Bapak, ibu bapak lah. Nah, Sabar iya. sampai sekarang. Iya. Punya anak kayak lu sabar gitu ya. Terus kayak figur yang ibaratnya menginspirasi, ada sih salah satu musisi kan di Bandung, Ucok Komisain gitu sih, yang kayak ya cerita-cerita hidupnya gitu kan dan sebagainya. Kayak gimana tuh dia? Kayak ya dari mulai ibaratnya dia kan di musik ya, kayak punya apa studio, terus dari sesuatu yang dia suka itu diperjuangkan benar-benar gitu kan, sungguh-sungguh. Tapi kan pasti kalau memperjuangkan apa yang lu mau tuh effortnya pasti besar banget dong. Iya besar kan. Perjuangannya besar Iya, banget, pasti. pengorbanannya besar banget loh. Terus kayak emang ya dilihat dari umur dia yang sekarang itu kan yang masih aktif seperti itu, kayak di pergerakan sosial, jadi hobi dia dan sebagainya.
dia emang bilang nggak ada bosennya gitu kalau hal yang kita sukai, ya pengen ke situ sih. Kalau lu Bim? Menurut gua mungkin tadi menurut Al ya ibu bapak ya pasti gitu. Kalau gua mah siapa ya anjing, aduh. Ini seniman Siapa lu? paman sendiri sih. Oh, yang tadi cerita itu Iya, ya. Tarman ya, Dia seni lukis. ya lukis. Tapi gue nggak mendalami bidang lukis. Gue sukanya ya di media gitu. Oh. Seperti konten kreator. Seni Visual apa sih? gambar lah gitu kan, Iya. kayak gambar Elektronik lah gitu ya. Fotografer, videografer, seperti begituan lah. Seni kayak gitu. Ya gue terinspirasinya karena dia tuh kayak nggak kenal lelah gitu kan, semangat terus berkarya, terus omongan-omongan dari orang-orang itu nggak dipeduliin, sebodo amat. Yang penting berjalan. kalau Sundanya hidup aing kuma aing, hidup gue gimana gue. Itu sih. Kalau dari artis-artis atau seleksi Kalau cita-cita cita-cita, kalau cita-cita aing pengen jadi ini sutradara ya, bisa dibilangnya jadi pengatur dalam media begitulah. Jadi nanti aing gua mau bikin cita-cita gue pengen punya channel televisi. Cita-cita. kayak Haritanu Sudibyo ya. Tapi ya isinya tuh konten-konten YouTube. Ini atau mending ke YouTube langsung gitu. Enggak. Jadi YouTube itu cuman buat iseng-iseng doang. Tapi kalau zaman era-eranya dia mungkin punya Bisa. channel YouTube itu jadi cita-cita ya. Kalau kita dulu kan pengen jadi pilot, pengen jadi polisi gitu kan. Aing juga Kalau- pernah. Iya, kalau Gitu sekarang gua juga. jadi gamers, gitu, jadi apa gitu. Gue juga dulu pengen jadi pemadam men. Pemadam pembakaran. Pemadam apa? Pembakaran. Kebakaran. Iya, iya. Tapi setelah gue lihat di televisi ternyata pemadam kebakaran dikerjain seperti itu, ya kan? Nyemprot-nyemprot nggak jelas gitu kan. Jadi gue takut api nanti kahuruan gitu kan, jadi apa ya, kebakar nanti kan. Kahuruan. Gitu aja. Gue mah takut di gitunya doang di lapangan. Kan kalau di media-media gitu mah cuman kepanasan doang. Nah, terus paling kalau hujan, syuting, sumber bledek udah. Gitu doang di lapangan. Terus di antara kalian nih, ada nggak sih dari diri lu sendiri apa yang pengen gue rubah nih dari diri gue sendiri ya? Tuh, apakah itu malesnya atau mungkin insecure-nya atau apalah itu yang pengen lu rubah dari diri lu sendiri? Males. Males ya? Males nomor satu ya. Susah itu buat merubah males itu ya. Menurut gua. Kalau lu? Ya mungkin malas mah nggak usah disebutin lah. Ya pastilah ya. Umur kita tuh pastilah ya. Pasti di Mager gitu ya. Ya 20-an itu Banyak banyak males lah males. ya kan. Cuma kalau dari gua sendiri sih paling dari gimana ya, dari cara bercanda gua aja sih paling, karena kan ya Ngontrol lah budaya ya. sih. Iya. Kontrol bercanda lu ya. Iya, paling itu doang. Kalau lu? Paling apa ya, ya sama seperti itu, males terus pengen. Kalau insecure mah kan, insecure mah artinya luas ya, bukan masalah fisik doang sekarang mah. Iya. Insecure itu kayak lebih anjing kok aing masih bodoh ya gitu kan. Lebih ke pengen ngisi diri lagi lah, belajar banyak apa kayak yang kita pelajari seperti itu. Kalau dari gua sih lebih ke boros. Jadi gua tuh pengen ngehilangin apa ya, gaya hidup yang boros gitu loh. Penghasilan gua segini, gaya hidup gua segini gitu loh. Itu yang pengen gua rubah sih. Kan berat. Keras. Zizi. Lu ngerasa boros gak sih? Banget sih, Iya. banget. Gua sekolah aja lah ya. Seharusnya ya mungkin udah kekumpul-kumpul, ya mungkin udah bisa di satu rumah lah ya. Cuma ya karena emang terlalu boros. Ya cuma kan borosnya tuh bukan karena boros merugikan orang lain, enggak. Boros tuh Buat apresiasi diri sendiri lah ya gitu kan. Bukan ke apresiasi. Dinikmati diri sendiri bukan. Jadi gimana ya? Gua ngambilin uang itu untuk tahu jati diri gua sendiri gitu loh. Kayak Coba-coba. Iya, kayak untuk coba-coba doang. Jadi ya lebih boros di situ. Sebenarnya
rada menyesal lah, bener lah. Lu pengen tahu hal yang baru dengan cara lu buang duit. Iya, kayak gitu. Ya sekarang kayak gini aja sih. Sekarang tuh nggak ada yang namanya kita jalan nggak perlu bawa duit, nggak mungkin. Iya. Impossible. Pasti harus perlu duit. Kayak gitu. Intinya inilah, duit tuh masalah yang paling vital dalam kehidupan. Mana sama saudara bisa crash karena duit. Bukan itu doang, anak sama bapak bisa crash karena duit. Banyak kan yang anak rebutan harta warisan sama babehnya, apa kan sering terjadi kan di kota-kota besar dan kampung-kampung. Lalu anak sama babe rebutan warisan itu gimana ilmunya? Kayak sebisa di film-film aja. Woi, pecinta film aja, Pak. Gini loh bro, Bro, dengerin bro. Gini loh, bro. Nih, bro. Kita dapat warisan itu dari orang tua. Gini, misalkan- Kenapa kita bisa berantem sama si orang tua? anaknya kan anjing pak kok aing nggak dapat jatah gitu misalkan kayak gitu, bapak kan duitnya banyak ini gitu kan, seperti itu. Ya mungkin ada alasan. Dan tahunnya si bapak dipakai karaoke, anjing gitu kan, anak nggak diparabin. Aduh, gua mau kalau begini malu. Keuangan intinya ya, Keuangan emang Keuangan, ya. mau naik. vital sih Keuangan, keuangan. keuangan. Sama teman bisa jadi Udah kepikiran gak sih pengen nikah di umur berapa gitu? buset. Udah sih dari gua ya. Ya. Gua dulu nih gua udah. Ya. Enggak gue. Ya insya Allah tahun depan lah lulus kan ya. Gua pengen kerja ya sekitaran 2 tahun. Habis itu gua pengen nikah, berarti gua pengen nikah tuh umuran 24. 24. Ya kalau 24. banyak orang pasti 24 tuh berat loh, Jing. bukan berat, masih ngomongnya kayak lu nggak sayang sama masa muda lu? Ya pasti itu kan Iya. pertanyaannya. Ya karena gimana ya? Balik lagi sih bro. Semua orang perjalanannya itu kan beda-beda. Ada yang udah sampai 24 tapi masa mudanya belum selesai. Ada yang udah sampai 24 masa mudanya udah habis. Gue tuh ada di titik itu. Gue udah nggak tahu harus apa yang gue lakuin lagi. Makanya sekarang ya yang gue pengen tuh ya gue lulus, gue kerja, dapat kerjaan tetap, gue menikahi seseorang, gue punya anak. Bukan nggak mikirin ya, pasti mikirin lah. Iya, juga. iya, pasti. Tapi untuk Tapi mungkin lebih banyak hal yang harus dipikirkan daripada nikah gitu kan. iya kayak Iya nggak sih? apa ya, kayak Kebutuhan-kebutuhan lah. kayak nikah kan ibaratnya siap lahir batin ya. Terus mempersatukan dua keluarga gitu kan yang berbeda gitu. Sama nanti udah berkeluarga kan butuh apa kayak segala macam kan. Ya, Ini, segala itu. macam kebutuhan lah ya. Ya, lebih kalau sekarang kalau asmara ya ada tapi nggak kayak benar-benar Serius? serius ya Oh, pengen serius. lah anjing. Kenakalan yang lu sesalin gitu. Kenapa sih gua harus ngelakuin itu? Ada. Apa tuh? Gue merubah seseorang yang tadinya baik jadi jelek. Toksik berarti ya? Toksik parah. Itu hal yang nggak pernah gue maafin. Di situ gue ingin bertanggung jawab tapi apa? Dianya menolak. Gue nggak mau. Gua berarti secara tidak langsung lu juga membawa dia kepada jati dirinya dia sendiri dong. Lu nggak terlalu salah dong. Ya nggak sih? Salah sih. Banget. Salah banget, mungkin nggak bisa dimaafkan oleh kalian-kalian penonton ini ya yang kenal sama saya itu, sama gue juga. Tapi ya. secara tidak langsung dia kenal sama lu tuh dia ketemu jati dirinya sendiri gitu loh. Mungkin kayak itu juga tanggung jawab dia sih, dia mau keadaan kayak gini Pilihan dia lah ya. pilihan dia sih ya. Ya udahlah, yang rusak-rusak hidup lu gitu kan, gua udah ngingetin dulunya nggak mau gitu. Iya gitu. Kenakalan dari Abin, dari gua. Sek bebas. Oh, belum sampai sono, Bung. Alah. Belum kan umur gua masih kecil. Umur dia tuh paling nyelap uang SPP. Enggak. Cabut sekolah. Mama, motokopi 100.000. Ya itu Oh, mah minta pasti, ujian 200.000 ya. pasti. Beli LKS 250.000 anjing. Itu tuh namanya Uniko. Usaha Usaha Niko Niko Kolot. Nah, gitu. Emang gue pengalaman kayak gitu. Mungkin kenakalan gue nggak di tempat-tempat juga, narkoba, minuman keras, ngerokok gitulah. Apa. Ngerokok. Ngerokok bukan kenakalan. Oh, Boy. bukan ya, kewajiban ya. Kenakalan aing ya. Usia aing usia gue masih muda. Jadi belum mencoba hal yang begitu. Enggak lah. Sebenarnya gini ya, minum juga bukan kenakalan sih bagi Aing. Kenapa? Minum
Oh, alkohol. Itu kan Iya. beda pandangan. Ya itu tergantung orangnya. Iya. Pilihan lah ya. Misalkan dia minum buat legek-legek doang, legek teh apa ya? Nah, itu kenakalan. Sok-sokan, Iya, sok-sokan. sok-sokan. Malah Sok bikin- jagoan gitu. Minum Itu bikin kenakalan. ribut kan. Nah, itu kenakalan. Itu kampung sih. Norak. anjing banget. Dah Diusap plastik gitu kan. pas. Terus ribut anjing, dangdut. Bonyok. Tapi lu pernah minum? Hah? Peminum, aing peminum. Peminum. Tapi Maksudnya peminum bukan kayak adik banget gitu. Oh, iya. Apa sih yang pertama kali membuat lu berani untuk minum? Apakah coba-coba atau mungkin pergaulan? Mungkin atau salah satunya stres? coba-coba. Pertamanya coba-coba dan penasaran. Coba-coba lah ya. Coba-coba pasti semua orang tuh nyobain itu alkohol tuh minuman yang kayak gimana, penasaran pasti kan. Kita cobain lah, pasti kan ada orang yang kayak wah enak nih gitu ya. Pasti orang pertama awal-awal coba-cobain, ntar jadinya apa, selengean. Ada yang kayak gitu. Tuh Bim, lu jangan loh. Iya, enggak lah. Lu jangan. Tapi kalau misalnya lu udah beranjak dewasa, lu pasti bakal mikir minum itu buat apa sih. Kadang bisa kalau sekarang kan yang mikir minum buat kumpul sama temen dan sebagainya udah kan. Iya, mungkin kayak gitu sih. Menghangatkan suasana. Tapi ada saran aja dari saya. Ini edukasi lo ya. Ya, ini edukasi, kita udah masuk education ya. Jadi saran gue itu minum silakan, nggak ada masalah karena Jangan itu udah. jangan sampai merugikan orang lain. Asal Iya. bertanggung jawab. Nah, tapi bukan itu. Sorry, bukan itu. Sebenarnya gini, minum silakan, itu salah satunya. Tapi yang lebih penting apa? Minum dalam keadaan bahagia. Jangan pernah dalam keadaan sedih. Itu yang paling bahaya. Kalau Kalau kenakalan aing mah ya mungkin bangun siang udah itu aja. Iya, itu nakal menurut aing ya. Menurut gua itu nakal. Justru itu kenikmatan lo. Iya, gua juga tapi menikmati gini kenikmatan. bro, friend. Bangun siang dalam keadaan menganggur itu sungguh tidak sangat enak sekali. Gak enak. Bangun siang kan Gua bolak-balik ngerasain lah, nggak enak. bangun siang nganggur, rokok ngepeng, pakai plastik lu tuh ononan kiloan, Mang, garpit 5.000. Nah makanya perbanyak pertemanan itu pentingnya di situ gitu loh. Bro, nongkrong yuk gitu. Lu bawa rokok ya. Gue bawa- Asik gak? gue bawa kopinya. Gua bawa kopi gitu kan. Asik kan? Di setel. Udah panjang juga ya durasinya ya. Berapa jam itu? Ya udah mungkin cukup sekian aja lah perkenalan kita ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol bareng mungkin sama Subscriber. lain. Subscriber. Yes. Mungkin followers or orang intinya tua. nanti bilang aja ya di kolom komentar, misalnya kayak coba bang cerita tentang kayak gini dong. Iya. Ayo loh kita ngobrol-ngobrol gitu di mana gitu. Ah, Boleh. Pengalaman horor lu apa gitu bisa. Iya, Mungkin bisa. cerita apapun itu cerita. Iya. Melingkuran. Biar- si Codija bisa. Beban hidup lu sedikit terkurangi lah. Setidaknya lu tahu bahwa hidup lu nggak terlalu berat dibandingkan kehidupan kita gitu. Jadi kita wakili ya. Iya. Jadi masih lebih berat kehidupan kita gitu. Sekian, bye bye. Badum tas.